Pada zaman dahulu kala, pada abad ke-15 di Pulau Sulawesi bagian selatan, terdapat kerajaan yang besar dan disegani, yaitu Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Malikus Said yang menciptakan kerajaan yang damai dan sejahtera. Sultan Malikus Said memiliki putra yang gagah dan pemberani yang ia beri nama Sultan Hasanuddin. Pada usianya yang ke-20, Sultan Hasanuddin dipercaya menjadi duta untuk membina hubungan yang harmonis antara Kerajaan Goa dan kerajaan yang lainnya. Duduklah di sini. Ayah ingin menyampaikan sesuatu. Hari ayah sudah wafat, kamulah akan menggantikan posisi ayah. Jagalah kerajaan ini dengan baik. Baiklah ayah, saya akan menjaga dan membangun kerajaan ini. Ayahanda Sultan Hasanuddin menghembuskan nafas terakhirnya. Sesuai dengan amanat ayahnya, pada usia 22 tahun, Hasanuddin diangkat sebagai Sultan Goa segera setelah ayahnya wafat. Dengan demikian, ia adalah raja ke-16 kerajaan Goa atau sultan ketiga setelah kerajaan itu berubah menjadi Kesultanan Islam. Saya, Sultan Hasanuddin, akan mensejahterakan masyarakat Goa dan membangun kerajaan Goa dengan sepenuh hati saya. Hidup Sultan Hasanuddin! Hidup Sultan Hasanuddin! Hidup Sultan Hasanuddin! Rakyat pun menyambut gembira atas terpilihnya Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. 2 tahun berlalu setelah Sultan Hasanuddin dinobatkan sebagai Raja Goa, masyarakat hidup aman dan sejahtera. Beliau pun mulai jatuh cinta kepada Ibate Daeng Tomi, adalah putri Manggada Cina Daeng Sitaba, Karaeng Patingaloang Mangkubumi Kerajaan Goa. Prajuritku, apakah kamu tahu wanita yang keperasan tadi? Wanita mana itu, tuanku? Yang berseling padaku. Wanita itu bernama Ibate, adalah putri dari Karaeng Patingaloang. Baiklah, besok aku akan melamarnya. Bawa aku ke sana. Baik, tuanku. Ada apa nak tujuan baik apa yang kamu sampaikan? Begini, saya ingin meminang Ibate Daeng Tomi dalam menyusuri, insya Allah saya akan menjadi suami yang baik. Baiklah, saya menyusuri jika anak saya setuju. Bagaimana Ibate? Selang beberapa waktu setelah terjadinya lamaran itu, Sultan Hasanuddin segera menikahi Ibate. Berapa tahun kemudian Sultan Hasanuddin dan Ibate diberikan anugerah berupa anak laki-laki yang mereka beri nama Sultan Amir Hamzah. Pada tahun 1655, bertepatan pada bulan April, terjadi peperangan yang berlangsung selama 2 hari oleh pasukan Belanda di Buton yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin, dan pasukannya berhasil merebut benteng pertahanan. Oleh karena itu, Belanda mengirim utusannya ke kerajaan Goa untuk membuat kesepakatan. Orang tersebut bernama William van der Beek. Misi Sultan Hasanuddin, gerangan apa yang membawamu ke sini? Tujuan saya di sini, saya akan membuat kesepakatan yang terjadi pada peperangan hari yang lalu. Kesepakatan apa? Kesepakatan Raja Belanda yang bukan kerajaan Goa. Oke, baiklah, saya sepakat. Baiklah, terima kasih. Akan tetapi, setelah perjanjian itu, Belanda malah melanggar janjinya. Tuanku, kami telah diserang oleh pasukan Belanda. Kurang ajar, mereka tidak mendapati janji. Kerahkan semua pasukan. Baik, tuanku. Belanda pun terus berperang melawan kerajaan Goa. Perang pun terus berlanjut. Tapi Sultan Hasanuddin beserta sekutu selalu memenangkan peperangan. Belanda pun tidak kehabisan akal. Belanda melancarkan politik pecah belah. Arung Palaka diadu domba Belanda agar Sultan Hasanuddin dihancurkan beserta kerajaannya. Dan terjadilah perang saudara. Hei Hasanuddin, kamu telah mengkhianatiku. Aku tidak akan berdamai denganmu, aku akan membunuhmu.
Apa yang aku perbuat? Aku tidak mengerti yang kau katakan. Jangan pura-pura tidak tahu, dasar pengkhianat. Keluar kau, wahai pengecut. Ada apakah ini? Tidak bisakah bicara dengan baik-baik? Tidak ada kata damai, Sultan Hasanuddin. Pasukan, serang! Peperangan makin sengit hingga akhirnya Sultan Hasanuddin turun tahta dari kerajaan Goa. Pada tanggal 15 Juni 1669, pasukan Spelman menyerang benteng Somba Opu tanpa henti. Setelah 10 hari berperang, benteng Somba Opu rata dengan tanah. Pada tanggal 26 Juni 1669, Sultan Hasanuddin menyerahkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Sultan Amir Hamzah. Pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 1670, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1081 Hijriah, Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Detik-detik sebelum tewas, Sultan Hasanuddin mengeluarkan kata-kata terakhirnya. Bugis Makassar adalah saudara. Aku dan Raja Bone bukanlah musuh. Kita semua saudara si Pakautoki. Saling memanusiakanlah si Pangkaiki. Saling mengingatkanlah si Pangkalebiki. Saling menghargailah siri napase. Lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu. Terus tegakkan kebenaran untuk kemaslahatan umum tanpa pandang bulu. Apapun yang terjadi sebagai sosok tawarani. Lepas sendalnya. Banyak komplain, banyak komplain. Saya udah berdagang. Banyak komplain. Tes dulu. Ih, mukanya hadi banget. Apa yang kamu ada yang ini, ha? Tuh kan, hadi banget. Apa sih ini? Si green screen. Saya itu green screen ini. Kurang aja. Di akhir video nanti saya green screen nih. Hah? 2, 3. Kadang-kadang negor tah ini. Kamu udah muak guys. Kamu udah muak kali ini guys. Udah pendukung direbut. Enggak, kenapa direbut? Ya. Ini guys. Apa sih? Sultan Hasanuddin ingin Sultan Hasanuddin ingin mensejahterakan masyarakat Goa dan membangun kerajaan Goa dengan sepenuh hati saya. Hasanuddin, kemarilah. Ayah ingin menyampaikan sesuatu. Apa siapa ini? Zahra ya? Mundur. Nah, yang ini sungkem ini. Apa saya? Ada apakah ini? Tidak bisa. Keluar kau, wahai pengecut. Keluar kau, wahai pengecut. Taring ngepelang, oi. Pengkhianatiku, aku tidak. Jangan pura-pura tidak tahu, dasar pengkhianat. Oh, kita serang mereka nanti. Lihat saja. Kurang ajar mereka ya. Kamu mengkhianati perjanjian kita, kurang ajar. Serang! What the dog dong? Awas, saya gitu. Siapa ya di siapa? Sudah. Jam jam.
Bang.